Mahasiswa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada perkuliahan hari ini. Namun sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan mengingatkan kembali tentang persamaan garis. Yaitu yang pertama, yang berbentuk Y sama dengan MX tambah N. Ini adalah persamaan garis yang melalui 0,n dengan gradien M. Ya. Yang kedua, persamaan yang berbentuk Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1, yaitu persamaan garis yang melalui satu titik X1, Y1 dengan gradien M. Yang ketiga, persamaan yang berbentuk Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Kemudian persamaan garis yang keempat, yaitu yang berbentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Persamaan ini persamaan garis yang melalui A, 0 dan 0, B. Kalau persamaan garisnya masih berbentuk seperti ini, maka tidak boleh titik 0,0 karena akan dibagi oleh 0. Jadi dia diubah dulu menjadi BX tambah AY sama dengan AB. Ini sama. Ya. Nah, ini kalau yang ini sudah boleh 0,0. Yang kelima, yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan garis. Nah, kalau garis ini dalam bentuk umum berarti BY sama dengan negatif AX kurang C, jadi Y sama dengan negatif A per BX kurang C per B, mana gradiennya M-nya sama dengan negatif A per B. Ya, demikian. Nah, sekarang mari kita masuk pada inti materi kita pada hari ini adalah titik pada garis. Titik pada garis, perhatikan. Nah, kalau ada garis, misalnya garis ini, garis G, dan ada titik di sini. Bagaimana mengetahui bahwa P X1, Y1 itu berada pada garis? Nah, caranya adalah dengan mensubstitusi nilai XY pada garis dengan nilai X dan Y di titik, pada titik. Yaitu misalnya pada contoh yang ada di lembar materi di atas ini, yaitu ada garisnya G 2X tambah 3Y.
kurang 12 sama dengan 0. Ada titik P 3,2. Maka untuk mengetahui apakah ini berada pada garis, apakah titik P 3,2 berada pada garis, kita substitusi absisnya 3 ke X dan ordinatnya 2 ke Y. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa 2X tambah 3Y kurang 12 sama dengan 2 kali 3 tambah 3 kali 2 kurang 12, ini sama dengan 0. Berarti dengan demikian titik P berada pada G. Ya. Selanjutnya, contoh berikut ini yaitu garisnya tetap 2X tambah 3Y kurang 12 sama dengan 0 dengan titik misalnya T 3,-2. Apakah T pada G? Nah, sekarang kita selidiki. 2X tambah 3Y kurang 12 itu sama dengan 2 kali 3 tambah 3 kali -2 kurang 12 sama dengan 6 kurang 6 kurang 12 sama dengan -12. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, sedangkan persamaan garisnya sama dengan 0. Berarti T tidak berada pada G. Ya, demikian. Nah, untuk titik yang tidak berada pada garis, maka gambarnya misalnya seperti ini. Ada G, ada titik ini. Ada titik P di sini misalnya. P X1, Y1 dan G AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah mencari jarak dari titik P ke G. Nah, bagaimana cara mencari jarak dari titik P ke garis G? Nah, sebelum sampai pada mencari jarak itu, maka saya mau memperkenalkan dulu itu seperti ini. Kalau ada vektor A dan ini vektor B, ya. Ini vektor A, yang ini vektor B, ya. Maka kalau ini diproyeksi, maka ini namanya, ini adalah proyeksi yang dari sini sampai sini, proyeksi B pada A. Nah, panjang proyeksi B pada A itu adalah P sama dengan A dot B per besar A. Nah, ini Anda sudah pelajari waktu mata kuliah aljabar linier elementer. Nah, pelajaran ini atau materi ini akan kita gunakan untuk mencari jarak titik terhadap garis. Mari kita lihat sekarang. Kalau saya gambar seperti ini. X, Y. Di sini ada garis G. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini ada titik P. X1, Y1.
1. Tentu jaraknya adalah ini. Ini tegak lurus. Ya. Ini adalah misalnya D. Jaraknya D. Nah, garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, itu M-nya sama dengan negatif A per B. Itu sama dengan tangen alfa. Ya. Nah, tangen alfa, M sama dengan tangen alfa sama dengan negatif A per B. Pada tangen ini adalah Y dan ini adalah X, sehingga arah garis G adalah vektor ini B, negatif A. Ya, saya gambar kembali nih. Ya, saya gambar kembali. Ini G, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini misalnya titik P, X1, Y1, dan ini adalah D. Ini D. Kemudian ini titik potongnya tentu kalau X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya negatif C per B. Negatif C per B. Berarti ini 0, negatif C per B. Nah, kita kembali kepada garis yang melalui P. Garis yang melalui P tegak lurus G mempunyai gradien M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 itu adalah gradien garis G, yaitu negatif A per B kali M2 garis yang melalui P dan tegak lurus G sama dengan negatif 1. Jadi M2 sama dengan B per A. Maka vektor arah garis yang melalui P tegak lurus G, lihat ini Y, ini X, yaitu vektor A, B. Ya. Jadi ini vektornya A, B. Nah, perhatikan vektor ini. Andaikan ini vektor B. Nah, dan ini adalah vektor A yang arahnya A, B. Dan vektor B itu adalah X1, Y1 kurang 0, negatif C per B, atau sama dengan X1, Y1 tambah C per B. Ya. Sehingga proyeksi B terhadap A itu adalah ini yang panjangnya D. Jadi D dalam hal ini jarak P terhadap G yaitu A.
dot B per besar A sama dengan A sendiri A, B dot vektor B X1, Y1 tambah C per B per besar A, B. Itu besar A. Sama dengan dot produk A kali X1. Jadi A X1 tambah ini kali yang ke sini. Jadi BY1 tambah C per akar besar vektor A, B adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Karena ini adalah jarak, maka tentu harus positif. Maka ini diberikan nilai mutlak. Nah, jadi D sama dengan nilai mutlak A X1 tambah B Y1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini merupakan jarak dari P X1, Y1 ke garis G AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat contoh ya, contoh dari penerapan rumus tersebut. Nah, apabila ada G dengan persamaan misalnya 5X kurang 2Y sama dengan 6, dan titik P 1,2, maka jarak P ke G adalah, kita lihat dulu G-nya. G 5X kurang 2Y sama dengan 6. Ini kita nyatakan dulu dalam bentuk baku. 5X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Kita lihat bahwa A-nya sama dengan 5, B sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 6. Nah, P 1,2 itu berarti X1-nya sama dengan 1, Y1 sama dengan 2. Tinggal dimasukkan ke rumus. D sama dengan nilai mutlak A X1 tambah B Y1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan nilai mutlak A-nya 5, X1-nya 1 tambah B-nya negatif 2 kali Y1 2 tambah C-nya negatif 6 per akar A kuadrat, itu berarti 5 kuadrat tambah B kuadrat negatif 2 kuadrat. Nah, jadi ini sama dengan 5 kurang 4 kurang 6 nilai mutlak akar 25 tambah 4 sama dengan negatif 5 nilai mutlak ini ya, per akar 29. Itu sama dengan 5 per akar 29. Inilah jarak dari titik P 1,2 ke garis G 5X kurang 2Y sama dengan 6. Nah, saudara-saudara mahasiswa, demikian kuliah kita pada kali ini. Silakan Anda mempelajarinya, membuka berulang-ulang, dan membaca referensi yang lain. Banyak sekali referensi.
dan Anda kerjakan soal-soal yang ada pada buku-buku yang Anda temukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.